tiba-tiba kita menemukan bongkahan batu. Ternyata bongkahan batu meteor. Jarang-jarang berkilau dengan sinarnya yang luar biasa. Kira-kira berapa kita beri nilai harga batu meteor? Wah, mungkin bahkan nggak kehitung. Iya, meteor ini dari luar angkasa ini. Bagaimana dengan Al-Quran yang turunnya dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Top levelnya zikir adalah membaca Al-Quran. Itu yang paling ini ya, Ustaz. Membaca Al-Quran. Jika kita sadar, ikhwatal iman, bahwa Quran ini begitu dahsyat, begitu kuatnya pengaruh terhadap hati kita, maka kita akan enggan untuk jauh dari Quran. Sederhananya begini, bagaimana sikap kita jika tiba-tiba kita menemukan bongkahan batu, ternyata bongkahan batu meteor yang turun dari luar bumi, dan kita lihat dengan batuan yang dahsyat, yang berkilau, sangat berharga, dan jarang-jarang ini tidak seperti emas dan perak yang ada tambangnya, tapi ini unik, berkilau dengan sinarnya yang luar biasa. Ketika kita coba untuk ambil, ternyata sinarnya semakin berkilau di tangan kita. Kemudian ketika kita coba gosok, kita asah nih, ternyata percikannya itu menimbulkan sinar yang menjulang sampai tinggi, dan tidak cukup sampai di sana. Batu meteor ini ternyata meninggalkan jejak sinar di tangan kita. Kira-kira berapa kita beri nilai harga batu meteor? Wah, ini mah. Iya, mungkin bahkan nggak kehitung. Iya, kita akan menilai per gramnya itu sedemikian rupa mahalnya. Emas berapa harganya 1 gram? 1 juta. Nah, saya harganya jual 10 juta deh. Meteor ini dari luar angkasa ini. Ya, apa kriptonit? Iya benar. Gitu ya. Batu kripton ini. Ini mahal banget ini. Nah, kalah batu bacan tuh Ustaz. Ya, nggak ada nilainya bacannya. Bacan Doko. Nah, bagaimana dengan Al-Quran yang turunnya dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini analogi batu itu luar biasa. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalamullahi jalla wa ala, yang Allah sebutkan Al-Quran itu sebagai nur, cahaya, yang Allah sebutkan itu sebagai ruh, yang dijadikan Al-Quran ini bagi siapa yang dekat dengannya, Allah akan muliakan hamba ini. Al-Quran yang setiap kita sangat dekat dengan kitab ini, tapi ibaratnya seperti orang yang punya batu berharga, namun dia tidak menyadari batu berharga itu. Dia tidak ambil pusing. Andai kata dia mau memegangnya, dia mencoba mengasahnya. Bagaimana mengasahnya? Menggosokkan ayat-ayat itu dengan hatinya. Tadabbur. Ya, karena kemukjizatan Al-Quran, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak akan ada nilainya. Seindah apapun, tidak akan ada nilainya bagi antum semuanya, kecuali antum secara personal memiliki pengalaman pribadi masing-masing. Harus punya pengalaman pribadi masing-masing. Yang dengan ini, cahaya itu akan bersinar bukan hanya di tangan, tapi kepada seluruh tubuh kita. Cahaya itu bukan hanya untuk menerangi kita, tapi menerangi seluruh jalan kita yang paling jauh sekalipun. Cahaya itu bukan cuma hanya membawa kita berjalan di atas daratan bumi ini untuk berjalan mengetahui cahaya jalan yang akan kita tempuh, tapi bahkan mengangkat kita setinggi-tingginya sehingga kita sangat tahu kemana kita akan pergi. Ini Al-Quran yang luar biasa, dan Al-Quran ini diturunkan untuk kita baca, kita pelajari, kita amalkan, kita tadaburi. Ketika kita punya masing-masing dari kita punya experience, punya pengalaman personal terhadap ayat-ayat Al-Quran, maka setiap pengalaman yang kita jalani dengan Al-Quran, dengan setiap ayatnya, itu adalah momen yang luar biasa. Berapa banyak dari kita di zaman era keterbukaan informasi yang seperti ini, bahkan kita nolak informasi pun dia akan maksa untuk masuk ke handphone kita. Karena begitu ya, kita nolak, tidak ingin tahu pun kita dipaksa dibuat tahu. Dibuat penasaran. Dan berapa banyak dari kita setelah tahu banyak informasi tentang suatu hal tertentu, kita menyesal, kenapa saya tahu tentang ini? Menyesalinya. Tapi antum tidak akan pernah menyesal menghabiskan satu sesi waktu antum untuk memahami satu ayat Al-Quran. Insya Allah anak akan beri contoh bagaimana kita tadabbur, bagaimana kita dengan mempelajari satu ayat Al-Quran yang kita baca, ternyata membuat perubahan yang dahsyat dalam hidup kita. Yang insya Allah contoh tadabbur ini anak akan berikan contoh dari satu surat yang semua antum semuanya menghafal surat ini. Apa itu, Ustaz? Surat Al-Asr. Surat Al-Asr. Tidak, insya Allah setiap muslim, setiap mukmin hafal dengan ini. Dengan surat Wal Asri, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan perlu kita pahami bahwa sebelum kita masuk ke dalam tadabbur, kita perlu memiliki metode dan sarana bagaimana kita mentadabburi Al-Quran. Itu penting tuh, Ustaz. Iya, karena takutnya kan kita mungkin mentafsir sendiri. Benar. Iya kan, atau mungkin guru-gurunya yang di
apa ya, kita menimba ilmu sama guru tersebut, taunya malah salah jalan gitu ya. Salah jalan, gitu-gitu mengenai tadabbur ini Ustaz. Nah,